Halo sobat, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya Imad Suhermat pada channel Chess Live. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tempo. Bagaimana kita mengambil kesempatan untuk bisa meraih kemenangan tempo. Karena dengan kemenangan tempo, maka kita dapat mencapai kemenangan. Baik sobat, mari kita perhatikan beberapa pelajaran berikut. Pada diagram ini, kita lihat bahwa baik putih maupun hitam mempunyai sama-sama 2 pion. Sepintas nampak bahwa putih dapat dengan mudah mengambil pion yang berada di A3. Namun hitam pun walaupun nampak harus berputar, tapi sebenarnya dia dekat mencapai pion yang berada di G6. Jika putih tidak memanfaatkan tempo dengan melangkahkan langsung lurus menuju pion yang berada di A3, maka putih tidak dapat mencapai kemenangan. Makanya dalam teori ending atau teori babak akhir itu ada dikenal dengan teori-teori seperti oposisi, zigzag, segitiga, atau bujur sangkar dan lainnya. Seperti contoh berikut, kita umpamakan putih melangkah lurus tanpa menggunakan teori tersebut, yaitu dengan Raja F3. Maka hitam dapat membalasnya dengan Raja G6, Raja E3, Raja F8, Raja D3, Raja E7, Raja C3, Raja F6, Raja B3, Raja kali G6, Raja kali G3, Raja F5, Raja B4, G5, A4, G4, A5, G3, A6, G2, A7, G1 menteri, dan A8 menteri. Maka putih tidak dapat mencapai kemenangan karena sama-sama baik putih maupun hitam dapat promosi secara bersamaan, dan hasilnya akan berakhir dengan draw atau remis. Kita kembali ke posisi awal, ya, itu pada saat Raja Putih masih berada di G3. Dengan memanfaatkan tempo dan teori zigzag, maka putih dapat memenangkan permainan babak akhir ini, yaitu dengan langkah Raja F4. Perhatikan sobat bahwa putih seperti menjauhi pion hitam yang berada di A3. Namun sebenarnya dia ingin mengambil tempo agar dalam posisi Raja hitam berada di A8, putih mempunyai 4 langkah lagi menuju petak A3. Setelah Raja F4, kita membalas dengan Raja G8, dan tidak ada jalan, memang harus keluar Raja E5, Raja F8, Raja D6, Raja E8. Disinilah intinya, Raja E6. Terpaksa hitam harus kembali Raja F8, karena jika Raja D8 maka putih dapat dengan mudah menang Raja F7. Baik, kita lihat yang tadi. Setelah hitam Raja F8, maka putih Raja D7, dan terpaksa hitam Raja G8, lalu putih Raja E7, Raja H8. Disinilah intinya. Jadi posisi
hitam kembali pada petak halapan rajanya. Barulah putih mengambil untuk pion hitam yang berada di A3, yaitu dengan Raja D6, Raja G8, Raja C5, Raja F8, Raja B4, Raja F6, Raja kali A3. Perhatikan sobat, pada langkah sebelumnya ketika putih melakukan gerak lurus dari G3 ke A3, bahwa pada posisi Raja kali A3, hitam telah melakukan pemukulan pada pion putih di petak G6. Nah, sekarang justru pada saat putih melakukan pemukulan pada pion hitam di A3, Raja hitam masih berada di E7. Jadi perbedaan inilah yang disebut dengan tempo. Setelah Raja F6, Raja B4, Raja kali G6, A4, Raja F5, A5, G5, A6, G4, A7, G3, A8 menteri, dan hitam tidak dapat meneruskan langkah pionnya karena terhalang oleh menteri putih. Sehingga putih dapat dengan mudah mengambil pion hitam. Sebagai contoh cukup menjaga dengan ini, seperti ini, Raja G4, menteri G2. Dan Raja putih akan segera membantu untuk bisa mengambil pion hitam. Nah, demikian sobat yang dimaksud dengan tempo. Mari kita simak pelajaran selanjutnya. Oke sobat, sekarang kita perhatikan pelajaran selanjutnya. Putih giliran melangkah. Nampak bahwa putih pionnya hendak promosi. Jadi bidaknya 2 langkah lagi hendak promosi. Jika putih langsung melangkahkan dengan D7, jika putih langsung melangkah D7, maka hitam dapat memukul dengan gajah kali D7, benteng kali D7, dan hitam dapat melangkahkan pionnya C4. Putih berusaha mengejar dengan Raja B7, C3, terpaksa benteng C7 dan Raja hitam dapat menjaga. Seperti ini terus. Raja putih tidak akan pernah sempat mencapai pion hitam dan permainan akan berakhir dengan draw. Begitu juga seumpamanya putih langkah benteng C7, hitam dapat melangkahkan pionnya C4, benteng kali C4, Raja D5, benteng F4, gajah E6, benteng F6, Raja kali D6, dan permainan akhir ini pun akan berakhir dengan draw. Kita coba umpama dengan putih melakukan pada posisi awal tadi, melakukan langkah benteng E7 skak. Ya, dibalas dengan hitam Raja D4, D7, gajah kali D7, benteng kali D7, Raja C3, Raja A7, C4, Raja A6, Raja B2, benteng B7 skak, Raja A2, benteng C7, Raja B3, Raja B5, dan hitam dapat melangkahkan pionnya C3. Raja putih tidak dapat mencapai pion hitam pada oposisi di sisi Raja hitam, dan permainan akan berakhir dengan draw. Lalu apa langkah putih? Jadi langkah putih adalah berusaha untuk
mengambil gajah hitam terlebih dahulu, yaitu dengan langkah benteng F7. Melihat bahwa gajahnya akan dipukul oleh benteng, maka hitam segera untuk melarikan gajah ini, karena jika gajah ini dipukul oleh benteng maka secara otomatis hitam akan kalah dan dia melangkah dengan gajah G4. Putih terus mengejar gajah dengan benteng G7 dan hitam terus melarikan gajah dengan gajah H3. Terus putih mengejar benteng H7. Perhatikan sobat bahwa ada beberapa petak tempat lari buat gajah hitam, yaitu di G4, F5, E6, dan C8. Jika keluar dari diagonal ini tidak mungkin karena putih dapat memajukan pionnya. Jika di sini hitam gajah G4, maka putih benteng H4 dan gajah hitam tidak bisa lagi menghindar karena terkena pin, terkena ikatan. Setelah dijaga oleh raja, putih dapat memukulnya saja dan putih segera mempromosikan pion dan mencapai kemenangan. Kita lihat kembali, jika gajah C8, putih dapat mencapai menang juga dengan benteng C7. Setelah gajah lari kemanapun, kembali ke tempat tadi, putih terlebih dahulu memukul pion hitam yang berada di C5 dan putih dapat mencapai kemenangan juga dengan mudah. Kita kembali, jika gajah F5, juga putih dapat menang dengan benteng H5. Seperti tadi, setelah gajah lari menghindar gajah D7 misalnya, maka putih dapat memukul pion hitam terlebih dahulu, baru setelah itu mengancam gajah dan mempromosikan pionnya. Kita kembali lagi. Sekarang jika putih gajah E6, maka hitam dapat membuat pinning atau ikatan dengan benteng E7. Dijaga oleh raja, sepertinya tidak akan bisa promosi ya. Tapi di sini ada perbedaan antara raja di E4 dan raja di D5. Karena posisi ini setelah raja D5, putih dapat mempromosikan dengan D7. Terpaksa dipukul oleh gajah kali D7. Putih benteng kali D7 skak. Inilah tempo yang diraih oleh putih. Bandingkan dengan tadi ketika raja berada di E4. Dengan raja hitam berada di D5, maka pada saat pemukulan gajah di D7, putih mempunyai tempo skak. Raja E4, putih mengancam dengan benteng C7, raja D4, raja B7, C4, raja B6, C3, raja B5, raja D3, raja B4, C2, raja B3. Nah, pada saat ini putih melakukan oposisi dan pada sisi raja hitam, sehingga putih dapat mengambil
atau memukul bidak hitam dengan benteng. Itulah pelajaran kedua. Semoga pelajaran kedua ini pun bisa menambah pengetahuan sobat sekalian tentang kemenangan tempo. Sekarang mari kita lanjutkan pada pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran ketiga. Ya, perhatikan sobat bahwa saat ini posisi hitam, rajanya sudah dalam keadaan pat, sehingga dia tidak perlu lagi repot untuk mencapai remis, tinggal menghabiskan langkah pion saja. Tentu saja putih tidak menginginkan hal tersebut. Maka hal yang harus dilakukan adalah mengambil keuntungan tempo. Posisi ini sebenarnya mirip dengan pelajaran pertama. Ya, hanya saja dibumbui dengan adanya gajah yang berada di A7. Tapi intinya sama. Ya. Pada saat raja hitam berada di A8, maka putih harus bisa mengejar pion hitam yang berada di lajur G. Langkahnya adalah sebagai berikut. Raja B4, hitam G4 menghabiskan langkah pion yang berada di lajur G. Raja C5. Hati-hati sobat, jangan melakukan jalan tegak lurus seperti contoh, yaitu dengan raja ke C4. Hitam dapat melakukan langkah D5. Jika putih memukul pion, maka terjadi pat dan permainan jadi draw atau remis. Dan jika raja D3, maka hitam dapat melangkah D4, sehingga terpaksa gajah B8, raja kali B8, raja kali D4, raja C8, raja E5, raja D7, raja D5, raja E7, kembali raja E5, raja D7. Dia akan seperti itu. Dan jika putih memaksa dengan raja F4, maka hitam raja C6, raja kali G3, raja kali B6, raja kali G4, raja C7, raja H5, B5, G4, B4, G5, dan seterusnya akan berakhir draw karena posisinya sama-sama terjadi promosi. Kita lanjutkan ke posisi tadi, ya, sobat. Pada saat putih G4, raja ke C5. Ada perbedaan antara raja di C5 dan raja di C4. Hitam D6 berharap dipukul oleh putih dan terakhir, dan akan terjadi pat seperti tadi. Dan jika harapan hitam dipukul dengan D5, jadi tadi kita posisi raja C5, hitam melakukan langsung D5, berharap dipukul juga oleh putih. Putih terlebih dahulu langkah gajah B8 agar raja hitam mempunyai langkah. Jika D4, raja kali D4, raja kali B8, raja D5. Nah, posisi ini akan sama pada langkah ulasan berikut sobat, yaitu ketika hitam melakukan langkah D6 skak. Ya, D6 skak. Kita lihat pada posisi raja C5, D6 skak, raja D4, D5, gajah B8. Terpaksa raja kali B8 dan raja kali D5. Nah, jadi posisi ini sama seperti tadi. Dan ketika raja C8, putih raja E6,
raja D8, raja D6. Nah, hitam tidak bisa raja ke E8, tidak bisa, karena jika raja E8 maka putih dapat menang dengan mudah, yaitu raja C7 dan cepat promosi, sehingga terpaksa hitam raja C8, raja E7, raja B8, raja D7. Ya, coba ingat ya, bahwa posisi ini mirip dengan pelajaran pertama tadi. Itulah pemanfaatan sebuah tempo. Terpaksa raja A8. Nah, barulah setelah raja kembali pada posisinya di A8, putih mengejar pion hitam, yaitu dengan raja E6, raja B8, raja F5, raja C8, raja kali G4, raja D7, raja kali G3, raja C6, raja H4. Oke. Hati-hati sobat, jangan sampai keliru juga ya, putih menempatkan posisi rajanya ya. Jadi setelah raja C6 ya, keliru jika putih raja F4. Jadi jika raja F4 maka raja kali B6, G4, raja C7, G5, raja D7, dan hitam akan berusaha mengejar pion putih. Dan memang di sini akan kembali temponya sama. Jika putih langsung dengan G6, raja F6, ya, raja E5, kemudian hitam akan maju, sehingga terpaksa mau tak mau putih harus mengejar pion hitam, dan permainan akan berakhir dengan draw. Kita kembali ke posisi tadi, yaitu raja D7 ya. Putih berusaha untuk menghalangi dengan raja F5, raja E7, terpaksa ya raja G6, hitam dapat melangkahkan pion dengan B5, raja H7, B4, G6, B3, G7, B2, G8 menteri, dan hitam pun dapat promosi menteri sekaligus kap. Ya, ada permainan jadi berakhir dengan draw lagi ya, imbang. Ya, oleh karena itu ya, ketika raja C6 ya, hitam menempatkan rajanya di H4, yaitu raja H4. Setelah raja kali B6, G4, raja C7, G5, raja D7, raja H5. Ya, apa bedanya dengan tadi ya? Bedanya dengan tadi ya, bahwa putih tidak mesti melewati petak G6 ini menuju H7. Ya, jadi kehilangan tempo di situ ya. B5, G6, raja E7, raja H6, raja F8, raja H7. Malah putih akan lebih cepat promosi terlebih dahulu. Bagaimana sobat? Semoga dengan pelajaran ini, dengan pelajaran berikut ini, sobat sekalian menambah kembali pemahaman tentang keunggulan tempo.